Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview hasil laporan eksperimen yang berjudul lensa plan paralel. Saya dari kelompok 1, nama lengkap Giovanni Amanda Jenny Hartin, NPM 1904030700007, kelas 2019. Tanggal percobaan 20 November 2020, tanggal penyerahan 27 November 2020. Dosen pembimbing Kurniawan Budi Pranata, SSI, MSI. Asisten praktikum Dewi Wahyuningsih. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum kami yaitu 1. Untuk mengetahui letak bayangan pada lensa plan paralel. 2. Untuk mengetahui sifat bayangan pada lensa plan paralel. 3. Untuk mengetahui jalannya sinar pada lensa plan paralel. Dan adapun beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini. 1. Rel pertisi dengan jumlah 1 buah. 2. Diagram 1 celah 1 buah. Lensa f yang 100 mm 1 buah. Meja optik 1 buah. Kertas HVS 1 buah. Cermin kombinasi 1 buah. Pensil 1 buah. Jarum pentul 1 buah, mistar 1 buah, bujur derajat 1 buah. Pembiasan cahaya adalah peristiwa penyimpangan atau pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda. Indeks bias cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa penyimpangan atau pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Indeks bias mutlak suatu bahan adalah perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di bahan tersebut. Indeks bias relatif merupakan perbandingan indeks bias dua medium berbeda. Indeks bias relatif medium kedua terhadap medium pertama adalah perbandingan indeks bias antara medium kedua dengan indeks bias medium pertama. Pembiasan cahaya menyebabkan kedalaman semu pemantulannya sempurna. Berdasarkan hukum Snellius berbunyi, sinar datang garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. 2. Hasil bagi sinus sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan bilangan tetap dan disebut indeks bias. Pada peristiwa pembiasan, cahaya yang didatangkan diteruskan namun mengalami pembiasan atau pembelokan arah. Besarnya sudut pada peristiwa pembiasan, cahaya yang didatangkan diteruskan namun mengalami pembiasan atau pembelokan arah. Besar sudut bias. Besar kecilnya sudut bias dipengaruhi oleh sifat dari medium yang biasa disebut sebagai indeks bias. Indeks bias merupakan perbandingan antara laju cahaya dan dalam ruang hampa dengan laju cahaya dalam medium, atau bila dirumuskan secara matematis, N sama dengan C per V. Dengan keterangan N merupakan indeks bias, C merupakan laju cahaya dalam ruang hampa, V merupakan laju cahaya dalam zat. Pergeseran sinar pada kaca plan paralel dapat dicari menggunakan rumus T sama dengan D sin I kurang R per cos R. Dengan keterangan D merupakan tebal balok kaca satuan cm, I sama dengan sudut datang
R sama dengan sudut bias, T sama dengan pergeseran cahaya, satuan sentimeter. Adapun langkah-langkah percobaan ini adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan alat dan bahan percobaan sesuai tabel di atas. 1. Menyiapkan alat dan bahan percobaan sesuai tabel. 2. Menggunakan sumbu koordinat. 3. Meletakkan cermin kombinasi di atas kertas HVS yang sudah digambar pada sudut sinar datang 30 derajat sampai 60 derajat. 4. Meletakkan jarum pentul tepat di atas sudut sinar datang kertas HVS sampai cahaya tepat pada sudut 20 derajat. Langkah yang kelima, menggambar garis tepat di belakang kaca plan paralel. 6. Memutarkan kertas HVS tepat pada sudut 30 derajat. Ketujuh, menggambar garis tepat di belakang kaca plan paralel. 8. Menggambar kertas HVS dan memutar garis sesuai dengan langkah 5 dan 6 pada sudut 60 derajat. 9. Membaca dan mencatat hasil eksperimen pada tabel yang telah disiapkan. 10. Mencatat hasil eksperimen ke dalam tabel pengamatan. Berikut adalah hasil pengamatan pada percobaan lensa plan paralel. Berdasarkan percobaan yang dilakukan sebanyak 5 kali dengan sudut yang berbeda-beda, yaitu pada percobaan pertama, tepat cahaya datang pada sudut 20 derajat. Percobaan kedua pada sudut 30 derajat. Percobaan ketiga pada sudut 40 derajat. Percobaan keempat pada sudut 50 derajat. Dan percobaan kelima pada sudut 60 derajat. Ketika sinar datang pada sudut 20 derajat, sinar datang yang dihasilkan melalui kaca sebesar 23 derajat, dengan sinar bias yang dihasilkan adalah 15 derajat, dan sinus sudut datang adalah 0,34. Sinar sudut bias adalah 0,39, dan indeks bias dari percobaan 1 adalah N sama dengan 0,81. Ketika sinar datang pada sudut 30 derajat, sinar datang yang dihasilkan melalui kaca sebesar 30 derajat dengan sinar bias yang dihasilkan adalah 20 derajat. Sinus sudut datangnya adalah 0,5. Sinar sudut bias adalah 0,5. Dan indeks bias dari percobaan 2 adalah N sama dengan 1. Ketika sinar datang pada sudut 40, sinar datang dihasilkan 40 derajat, sinar bias 25 derajat, dan sinus sudut adalah 0,64. Sinar sudut bias adalah 0,64. Dan indeks bias dari percobaan 3 adalah N sama dengan 1. Ketika sinar datang pada sudut 50 derajat, sinar datang yang dihasilkan melalui kaca sebesar 50 derajat, sinar bias yang dihasilkan 30 derajat, sinus sudut datang 0,76, sinar sudut bias adalah 0,76. Dan indeks bias dari percobaan 4 adalah N sama dengan 1. Ketika sinar datang pada sudut 60 derajat, sinar datang yang dihasilkan melalui kaca sebesar 50 derajat, sinar bias yang dihasilkan 35 derajat, dan sinus sudut
yang dihasilkan 0,86 dan indeks bias dari percobaan 5 adalah N sama dengan 1,06. Pada percobaan yang telah kami lakukan tentang pembiasan kaca plan paralel, pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan atau penyimpangan cahaya karena melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Hal ini dapat dibuktikan pada percobaan yang kami lakukan di mana arah sinar datang sin theta tidak sama dengan arah sinar bias. Tetapi ada pembelokan pada pembiasan cahaya. Ada dua macam pembiasan, yaitu mendekati garis normal dan menjauhi garis normal. Dikatakan mendekati garis normal jika cahaya merambat dari medium optik yang kurang rapat ke medium optik yang lebih rapat. Dikatakan menjauhi garis normal jika cahaya merambat dari medium optik lebih rapat ke medium optik yang kurang rapat. Pembiasan pada kaca plan paralel merupakan jenis pembiasan cahaya yang mendekati garis normal. Alasannya karena cahaya merambat dari udara atau medium optik yang kurang rapat ke kaca atau medium optik yang lebih rapat. Pada tabel analisis, data indeks bias tergantung pada sin D per sin B. Indeks bias akan mengalami perubahan besar jika sin D lebih besar dari sin B. Tebal kaca dipengaruhi oleh pergeseran, dan tebal kaca tergantung besar kecilnya indeks bias yang bekerja pada benda. Pada percobaan 1, indeks bias adalah 87 cm, percobaan 2, 3, dan 4 adalah 1 cm, dan percobaan 5 adalah 1,06 cm. Adanya perbedaan indeks bias ini dikarenakan sin D dan sin B berbeda, sedangkan pada percobaan 2, 3, dan 4, indeks biasnya sama karena sin D dan sin B sama. Kesimpulan yang dapat kami ambil dalam percobaan lensa plan paralel adalah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung besar nilai indeks bias kaca plan paralel, perlu diketahui terlebih dahulu nilai sudut datang dan nilai sudut biasnya. Berkas cahaya yang masuk dengan berkas cahaya yang keluar dari kaca plan paralel adalah sejajar. Berkas cahaya tersebut mengalami pergeseran, dan dalam percobaan ini, pergeseran dapat dihitung dengan cara membuat garis putus-putus yang merupakan perpanjangan sinar yang keluar dari kaca plan paralel. Selanjutnya, mengukur jarak antara perpanjangan sinar yang keluar dari kaca plan paralel dengan sinar datang menggunakan penggaris. Namun terdapat perbedaan nilai T yang diperoleh dengan cara pengukuran dan perhitungan. Selisih perbedaan tersebut tidak menunjukkan selisih yang sangat jauh. Besar kecilnya nilai sudut datang akan berpengaruh terhadap besar kecilnya pergeseran kaca plan paralel yang diperoleh dalam hasil perhitungan. Maka, hasil tersebut bisa diketahui bahwa semakin besar sudut datang, maka semakin besar pula pergeseran yang terjadi.